Red Slayer, Chapter 3. Lihat orang itu. Bukankah dia yang waktu itu melaporkan kalau Giant Rat bisa menculik dan memperkosa? Aku benar-benar tidak percaya dia mengatakan itu. Lihat, armornya reot semua. Apa benar itu karena melawan Giant Rat? Sudahlah, biarkan saja. Petualang pemula dan tingkat atas saling berbisik saat kedatangan Naruto. Meski mendapat cemoohan atau tatapan merendahkan, dia sama sekali tidak terusik. Hinata yang melihat orang lain menatap sinis ke arah pemuda itu bersimpati, sebab ini sudah berlangsung selama 2 minggu sejak dia mengatakan Giant Rat bisa berubah menjadi manusia karena menyembah Evil God the Hornet Rat. Naruto, apa kau baik-baik saja? Hinata ingin sekali menyampaikan itu kepadanya dengan senyum, tapi saat ini itu tidak bisa dilakukan sebab seluruh mata menatap sinis pemuda itu. Sadar tidak bisa membantu, Hinata menggunakan cara lain, yaitu selalu merespon ketika Naruto meminta atau melaporkan hasil questnya. Karena hal itu, beredar gosip kalau dia dianggap aneh sebab selalu menanggapi apa yang pemuda itu sampaikan. Selamat datang, sudah menyelesaikan questnya? Ya, aku hendak melaporkan banyak Giant Rat di desa itu. Seorang bocah warrior menyeletuk. Apa di antara mereka ada yang berevolusi? Karena dia menyembah dewa jahat apalah itu? Hahaha. Seluruh orang tertawa saat anak itu meledek dirinya. Hinata memicingkan mata, tapi sang anak malah menambahkan. Jika aku bertemu dengannya, maka aku pasti akan menendang bokongnya, kemudian menyeretnya kemari, supaya orang-orang tahu kalau aku melawannya. Itu benar. Tapi itu akan mustahil, sebab semuanya akan dihadapi oleh dia saja. Hahaha. Naruto sama sekali tidak terpengaruh. Dia tetap melanjutkan laporannya kepada Hinata. Jumlah mereka 28 ekor. Saat Naruto mengatakan itu, fokus Hinata yang dari tadi mengeratkan jari jemarinya kembali dan merespon. Iya. Kalau begitu silakan tanda tangan. Naruto mengikuti instruksi dan mengambil uang quest yang sudah diselesaikannya. Setelah itu, dia kembali berkata kepada Hinata. Giant Rat, apa ada permintaan? Kami punya beberapa sih. Kali ini ada di perbatasan desa yang dekat pertanian. Mereka mengeluhkan hasil panennya selalu rusak. Naruto mencubit dagu. Melihatnya bertingkah seperti itu, bocah warrior langsung menyerobot. Wah, kau berpikir mungkin mereka sudah memberikan persembahan kepada Evil God-nya ya? Hahaha. Sudah 3 kali dia diejek oleh bocah warrior itu, dan Naruto tidak menghiraukan semuanya. Karena semua hinaannya telah diabaikan, warrior muda itu akhirnya panas dan segera menarik bahu Naruto. Woi, jangan mengabaikanku. Mata milik warrior itu melebar saat menemukan jika manik blue sapphire Naruto seperti hilang cahayanya dan wajah pemuda yang 2 tahun lebih tua darinya itu tidak memiliki ekspresi. Sang bocah warrior tertegun sejenak karena bisa merasakan dari sosok itu kalau dia pernah melihat sesuatu yang sangat menekan. Wajah orang ini telah kehilangan emosi. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Naruto mengabaikan bocah warrior itu yang sekarang mematung, lalu menoleh ke arah Hinata dan mengambil quest tersebut sambil menambahkan. Aku butuh perbekalan untuk 4 hari dan mengambil quest ini. Baik, akan aku siapkan. Hinata segera berbalik untuk
mengambil pesanan milik Naruto. Sementara itu, Naruto segera menyentuh pundak dari bocah warrior yang mencemoohnya. "Kau tidak apa-apa?" Iya, baguslah. Dengar ya, setiap petualang mengurus dadu mereka masing-masing. Pastikan sendiri angka berapa yang kau inginkan. Jangan sekalipun mengurus dadu milik orang lain. Hinata kembali dan menyerahkan pesanan Naruto. Beberapa koin Naruto serahkan untuk membayar apa yang dipesannya. Lalu dia berbalik untuk pergi dari situ. Salah satu teman dari warrior itu mendatangi dengan wajah khawatir, sebab sang bocah warrior malah bengong tanpa emosi seperti terhipnotis. "Hei, kau tidak apa-apa? Oi, sadarlah." "Iya, kau kenapa sih?" "Tidak, aku tidak apa-apa." Kenapa wajah miliknya bisa tanpa emosi seperti itu? Cahaya wajahnya memang ada, tapi emosinya seakan menghilang. Sinar mata miliknya redup. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan lagi apa pula yang dimaksud dadu itu? Setelah melihat Naruto pergi, Hinata segera menegur halus si warrior. "Bagaimana? Apa kau bisa melihat dia yang sesungguhnya?" "Entahlah, aku tidak tahu. Ketidaktahuan dirimu itu mungkin karena kau memahami apa yang dialami olehnya." Hinata tersenyum menanggapi balasan sang bocah warrior muda dan menambahkan, "Ketika dia kemari, ekspresinya bahkan lebih dari itu. Dia seperti orang yang hampir kehilangan akal, tapi sekarang aku melihat ada sedikit perubahan padanya." Sang bocah warrior dan teman-temannya terkejut, lalu menunduk merasa bersalah karena telah melakukan semua itu. Sementara petualang lain melanjutkan kegiatan mereka. Sang bocah warrior merenung. "Kurasa aku memang berlebihan mengejeknya. Bahkan dengan semua itu dia mengabaikanku, seolah menyadari bila dia membantah hanya akan membuat dirinya lebih terpojok. Tapi itu gila. Dia menganggap Giant Rat bisa berubah menjadi manusia. Itu sesuatu yang belum bisa aku terima," batinnya. Suara besi yang ditempa untuk dibuat armor terdengar. Naruto melangkah menuju meja sang penempa sambil menyerahkan perlengkapan miliknya yang sudah reot. "Aku minta perbaikan." "Hah? Oh, jadi kau sudah merusaknya ya? Itu wajar sih. Baju itu sangat murah. Tapi boleh juga bisa awet selama 2 minggu, hah? Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu setelah membuat heboh para petualang 2 minggu yang lalu?" Bukan niatnya untuk menjelaskan detil apa yang dilawannya waktu itu. Tapi melihat pendeta wanita seperti tertekan karena menyembunyikan kebenarannya, maka Naruto menjadikan dirinya sebagai martir sosial untuk menyampaikan itu. Hasilnya seperti yang diduga. Selama 2 minggu, dia selalu menerima kalimat hinaan dan ejekan. Sebab berkata kalau Giant Rat bisa berubah seperti manusia serta memperkosa wanita. Bahkan menyampaikan pula kalau mereka memiliki sesembahan bernama The Hornet Rat. Aku baik. Ya ampun, harusnya kau bisa menyembunyikan sedikit hal untuk membuatmu tetap aman demi harga dirimu. Kadang menyampaikan kebenaran sekalipun tidak menjamin kau akan dianggap benar. Sang dwarf penempa sebenarnya cukup bersimpati dengan Naruto. Dia bisa merasakan sendiri beban yang dipikul oleh pemuda itu. Melihat ke arah jirah miliknya yang kini di atas meja, sang dwarf menggaruk kepala karena reotannya sangat parah di sana-sini. Apa benar semua ini terjadi karena melawan Giant Rat saja? Reotan ini bukan karena dia sengaja menghancurkannya agar apa yang diucapkannya benar. Aku bisa melihatnya dia sudah bertarung cukup baik. Kapan kau bisa menyelesaikannya?
Jika bisa bersabar, aku akan menyelesaikan sore ini. Tapi kalau boleh menyarankan kenapa tidak membeli yang baru, aku yakin kau pasti mendapat uang banyak. Naruto yang mendapati saran dari dua penempa guild mencubit dagu. Apa yang dikatakannya benar. Tempat questnya jauh. Karena itu, aku harus berangkat sekarang. Setelah berpikir, segera dia mengangguk sambil menyetujui. Baiklah, aku ingin peralatan sejenis. Apa ada? Tentu saja. Apa kau tidak ingin yang lebih baik? Maaf, aku ingin yang sejenis. Baiklah, kalau kau memaksa. Aneh sekali. Biasanya bila petualang memiliki uang banyak, maka mereka akan membeli sesuatu yang lebih baik. Sedangkan dia malah memilih menggunakan jirah yang murahan. Apa mungkin dia sadar kalau lawannya Giant Rat? Sebuah plate armor biasa dengan helm kini dipakai Naruto. Bahannya sama seperti sebelumnya, tapi kualitasnya lebih baik. Dia juga mengenakan chainmail untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku juga pesan sebuah gada kayu. Apa kau menjualnya? Kenapa tidak pedang? Biasanya itu yang selalu diinginkan petualang. Aku menyadarinya setelah 2 minggu ini. Melawan Giant Rat dengan pedang kurang efektif. Itu hanya bisa mengiris kulit mereka sedikit. Sebuah tusukan memang bagus, tapi sulit untuk menarik pedang itu kembali. Kalau bisa, aku membeli juga sebuah busur panah dan 1 set anak panah. Dua penempa kagum dengan apa yang diucapkan Naruto. Dari apa yang disampaikannya, membuktikan kalau dia sudah mengetahui apa senjata terbaik dan terampuh melawan buruannya. Di luar sana, petualang lain sibuk mencari senjata legendaris dan senjata sihir. Pemuda ini malah mencoba memaksimalkan sesuatu yang sekarang dimilikinya. Baiklah, akan aku siapkan. Sebuah gada kayu yang memiliki panjang 75 cm dan sebuah busur panah lengkap dengan 1 set anak panah tersedia di atas meja. Naruto segera memegang busur di tangan kiri yang terlilit sebuah perisai bundar, sedangkan tangan kanan memegang sebuah gada kayu. Untuk 1 set anak panah tersanggul di punggungnya. Terima kasih. Setelah mengucapkan itu, Naruto menyerahkan 3 koin emas dan 30 koin perak. Lalu mengecek kembali semua persediaannya apa sudah lengkap dan segera beranjak untuk menjalankan questnya. Semoga perjalananmu lancar. Ya, melewati hutan lebat serta asri dipandu dengan jalan setapak. 2 hari telah berlalu sejak keberangkatannya dari kota petualang. Kini Naruto sudah ada di depan pintu masuk desa tempat questnya. Sebuah desa yang aman dan tata letak rumah yang teratur membuatnya pantas untuk disebut desa yang bagus dan damai. Namun, semua sirna ketika Giant Rat menyerang mereka. Naruto melangkah untuk bertanya kepada penduduk setempat. Permisi, apa kalian bisa menunjukkan siapa tetua desa di sini? Walau desa ini terbilang aman dan damai, nyatanya tidak seperti dugaan, sebab raut mereka tampak lesu dan ketakutan. Siapa kau? Kenapa mencari tetua desa? Aku adalah petualang yang diutus guild untuk membasmi Giant Rat. Warga desa terkejut karena kedatangannya sudah dinanti. Penduduk di situ menyambut Naruto dengan baik dan menyuruhnya menunggu. Sedang beberapa dari mereka segera menuju rumah si tetua desa. Apa di sini sudah ada yang menjadi korban? Sejauh ini belum ada, tapi monster itu sudah merusak kebun milik kami. Apa mereka membawanya atau memakan di tempat? Mereka memakannya di tempat. Berarti mereka belum berevolusi. Percakapan Naruto dengan 2 orang warga berjalan lancar. Meski beberapa kali warga itu harus tersenyum kaku karena Naruto menanggapi tanpa emosi. Apa kau petualang yang diutus guild? Seorang pria berusia 35 tahun menghampiri Naruto dan warga yang bersamanya. Wajah miliknya lusuh seperti orang yang habis bekerja keras. Terdapat sedikit cekungan hitam di sekitar area matanya,
menjadi tanda kalau dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menjaga keamanan desa. Iya, syukurlah. Lalu di mana rekanmu? Tidak ada. Apa kau bercanda? Tidak, aku sendirilah yang menjalankan quest ini. Wajah tetua desa dan warga berubah drastis dari berseri-seri menjadi terkejut bukan main. Sebab hanya bocah berusia 16 tahun yang menjalankan quest mereka. Apa kalian tidak puas? Bukan begitu. Jumlah mereka sangat banyak. Apa kau yakin bisa mengalahkan mereka? Bisa kau tunjukkan di mana sarang mereka? Baiklah, aku akan mengantarkan. Tetua desa mengantarkan Naruto menuju tempat di mana Giant Rat berada. Kini, di hadapan Naruto dan 3 orang pria yang mengantar, terdapat mulut gua yang bisa dimasuki manusia. Seperti dugaan, mereka belum berevolusi. Setiap gua yang didiami oleh Giant Rat yang belum berevolusi memiliki ciri tidak adanya totem di depan sarang mereka. Naruto membuat obor sebagai penerang. Walau saat ini sedang senja, tapi di dalam pasti gelap. Ketika dia mulai melangkah masuk, sang tetua desa merasa khawatir. Apa kau serius mau melawan mereka? Iya. Apa kau tidak butuh bantuan? Jika kau tidak keberatan, aku butuh seseorang untuk membawa obor ini. 3 orang pria yang lebih tua menelan ludah berat saat Naruto mengucapkan permintaan tolongnya. Tapi dia sadar akan sesuatu. Aku juga tidak memaksa. Kalau begitu, biar aku saja. Tetua desa, apa yang kau lakukan? Aku akan menemani anak ini, karena aku adalah pemimpin kalian. Jadi aku ingin membantunya membasmi semua Giant Rat itu. Jangan bodoh, kau akan terluka. Mereka memang tikus, tapi ukuran mereka besar. Selain itu, bukankah sudah ada petualang di sini yang akan mengurusnya? Kita tidak perlu repot-repot lagi. Tetua desa mengerti dengan kecemasan 2 warganya itu. Dalam hati dia merasa senang karena penduduknya begitu peduli dengannya. Apa kalian tidak menyadarinya? Apa yang tidak kami sadari? Quest kita sudah 4 hari diajukan, dan kini baru sekarang diutus seorang petualang untuk membasminya. Tapi yang datang malah seorang bocah. Apa kalian mengerti apa artinya itu? Kedua pria itu raut wajahnya menegang, mendengar apa yang diucapkan oleh tetua desa dan menyadari sesuatu. Aku bukan diutus, tapi sengaja mengambil quest ini. Kalau kalian ingin berdebat, silakan lanjutkan. Jangan ganggu aku saat sedang bekerja. Naruto melangkah masuk ke dalam gua yang memiliki interior gelap dan bau. Mereka bertiga masih berdebat saat Naruto sudah berada di dalam. Tetua, jangan bodoh. Biarkan dia saja yang melakukannya. Kau yang bodoh. Petualang hanya ingin uang dan musuh yang kuat agar mereka bisa terkenal. Coba pikirkan. Kenapa para petualang tidak menjawab quest kita? Tetua desa menjeda kalimatnya untuk melihat reaksi dari 2 pria itu yang telah melarangnya membantu Naruto. Kedua pria itu tertunduk dengan wajah muram saat tetua desa mengatakan hal itu. Itu karena mereka tidak ingin mengurusi tikus yang hanya menyusahkan dengan imbalan sedikit. Tapi bocah tadi malah mengambilnya, seolah itu kewajibannya. Karena itu, sebagai pemimpin kalian, aku harus mengerjakan kewajibanku untuk membuat kalian aman dengan membunuh Giant Rat yang selalu mengganggu kita. Setelah ceramah panjangnya, sang tetua desa segera masuk untuk menyusul Naruto. Kedua pemuda itu terdiam dan hanya mengulurkan tangan mencoba menghentikan tetua mereka yang sudah ditelan kegelapan dengan obor sebagai penerang. 7, 8, 9. Naruto mengangkat tinggi-tinggi gada yang telah berlumuran darah, lalu mengayunkannya ke arah seekor rat yang sedang menggigit. Kepala itu pecah dan darah segera menghambur mengotori tanah. 10. Napasnya memburu dan peluh banyak terdapat di dahinya. Giant Rat yang belum berevolusi memang tidak begitu mengancam.
Tapi gerakan yang cepat dan sergapan dari mereka tidak bisa dianggap remeh. Nyala obor yang menjadi penerang dalam kegelapan menyibakkan 10 ekor giant rat yang sudah menjadi mayat. Darah segar keluar dari kepala mereka. Naruto menatap semua itu dengan dingin. Dadanya terus naik turun mencoba untuk menenangkan diri. Dia menoleh ke sudut gelap lain untuk masuk lebih dalam. Sejauh ini dia belum menggunakan satu anak panah pun, sebab tidak menemukan spot yang tepat. Dirinya bersiaga sebab terdengar derap langkah yang berasal dari arah datang. Ketika dia melihat lebih tajam, ada seseorang membawa obor menghampiri. Itu adalah sang tetua desa yang berlari ke arahnya. "Kenapa kau kemari?" Aku ingin sedikit membantu, apa tidak boleh?" Mata Naruto yang tidak bercahaya menatap tetua desa dan segera menyodorkan obor kepadanya. "Pegang ini dan tetap di belakangku." Saat Naruto memberi perintah itu, ada rasa jengkel di hati sang tetua desa. Tapi nada dari sang pemuda tidak memberinya kesempatan untuk sedikit membantah. Jadi dia hanya menurut. "Baiklah." Tetua desa mengambil obor yang ada di tangan Naruto. Lalu dari arah belakang menyusur suara langkah kaki dan muncullah 2 orang pemuda yang menemaninya. "Kenapa kalian kemari?" Entah kenapa adegan ini membuatnya seperti dejavu. Untuk mengambil sikap seperti bocah yang memerintahnya tadi, sang tetua desa berdeham membenarkan sikap. "Yos, karena kalian di sini, berikan bantuan terbaik." "Baik." Naruto hanya memandang tanpa emosi adegan tersebut. Tetua desa yang bersikap sok kuat dan warganya yang bodoh namun memiliki rasa peduli. Memang party ini terbilang konyol karena hanya dia yang menjadi tulang punggung. "Kalian semua, ayo kita masuk lebih dalam." "Baik." Satu kalimat Naruto itu membuat semua mengangguk dan masuk lebih dalam untuk membantai lebih banyak giant rat. Itu aja untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye bye.